warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabiran basira. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul azim. Saudaraku, sahabat-sahabat, ustaz-ustaz tarikut nahwiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu syukur alhamdulillah mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih berkesempatan hadir di acara rutinitas kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita tetap istiqomah dan dinilai ibadah menjadi pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini pembahasan kita adalah tentang konsep rezeki dalam Islam. Ini penting. Kenapa penting? Karena kalau seseorang tidak paham ataupun tidak mengerti dia bagaimana sebenarnya konsep rezeki dalam Islam, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab bahayanya itu adalah kalau seseorang tidak paham bagaimana konsep rezeki dalam Islam, bisa merusak keimanan, bisa mengurangi keimanan, bahkan bisa menghilangkan keimanan seseorang. Banyak contoh kita lihat. Nauzubillah, ada orang hilang akidahnya, hilang keimanannya hanya dikarenakan satu bungkus, satu kardus Indomie. Kan nauzubillah. Dan ini pun terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat awam, bahkan di dalam kalangan orang yang paham agama pun, ketika diuji dia dengan kekurangan rezeki bisa hilang keimanannya. Disebabkan apa? Tidak paham dia konsep rezeki sebenarnya dalam Islam. Saudaraku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Contohnya, mengapa maksudnya apa yang menjadi penyebab seseorang hilang keimanannya? Yang sederhana, kesalahan yang pertama itu adalah sekarang ini yang banyak dipahami oleh masyarakat kita atau mungkin kita sendiri, beranggapan bahwa ketika disebut rezeki, kita berpikir bahwa itu hanya tentang harta. Padahal tidak. Rezeki itu bukan hanya harta. Jadi ketika disebut rezeki, oh harta, rumah mewah, kendaraan, gitu kan, makan, minum, bukan itu rezeki. Tetapi rezeki itu adalah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Ghais fi Syarhi Masail Abil Ais, beliau mengatakan ar-rizqu la yakhtassu bil ma'kul. Rezeki itu bukan hanya tentang makanan, wal masrub bukan juga tentang minuman, wal malbus bukan juga masalah tentang, bukan hanya tentang minuman. Akan tetapi kata beliau, rezeki itu adalah kullu ma intafa bih, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik manfaatnya itu di dunia maupun di akhirat, itulah rezeki. Kita sehat sekarang itu udah rezeki itu. Nah, punya apa? Punya sesuatu yang bermanfaat. Anggap saja segala sesuatu yang ada manfaatnya bagi kita, baik manfaatnya di dunia ini maupun di akhirat, itu rezeki. Adinda Saibani bisa kuliah itu sudah rezeki itu. Jadi rezeki itu bukan hanya tentang harta saja, bukan hanya masalah benda fiksen, enggak. Sehat itu sudah rezeki. Jadi itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa rezeki itu bukan hanya masalah harta, akan tetapi dia adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita,
baik manfaatnya itu di dunia maupun di akhirat. Bahkan seorang Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang kita kenal kata-katanya itu sangat mendalam, penuh makna. Beliau membagi rezeki itu kepada tiga tingkatan. Justru yang paling rendah rezeki itu kata beliau adalah harta. Jadi harta yang kita cari selama ini mati-matian kita mencari harta. Apapun kita lakukan untuk mendapatkan uang kita lakukan. Padahal itu adalah rezeki yang paling rendah. Yang paling tinggi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, rezeki yang paling tinggi a'lad darajat kata beliau adalah ridhoullah. Kita seseorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya rezeki yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari seharusnya. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah itu? Tentu perkuat iman, perbanyak melakukan amal saleh. Dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dikatakan bahwa kita nanti masuk surga pun bukan karena amal ibadah kita, enggak. Bukan karena sholat kita yang banyak, enggak. Sedekah banyak, enggak. Puasa pun enggak. Akan tetapi yang menjadikan kita masuk ke surga itu adalah karena keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mesti kita maksimalkan, kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu rezeki yang paling tinggi. Kemudian kata beliau, rezeki yang kedua di bawah a'lad darajat tadi ada namanya afdol, rezeki yang paling afdol. Dia memang dikatakan paling afdol tapi dia di bawah a'lad darajat. Apa itu? Kata beliau, islahul banat. Kita mempunyai anak yang soleh. Kita mempunyai istri yang soleh. Ada seorang perempuan punya suami yang soleh. Dan kita mempunyai sahabat yang soleh. Ini kita sedang bergaul dengan orang-orang soleh semua nih, ustaz-ustaz Tariqatul Nahwiyah insyaallah adalah orang-orang yang soleh. Ini merupakan rizki yang paling afdal daripada rizki tentang mencari nafkah itu, mencari harta. Ini yang paling afdal. Justru yang paling rendah kata beliau adalah rizki harta. Yang mati-matian kita mencari setiap hari, bahkan kita kadang khilaf rela kita untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang salah. Padahal itu adalah rezeki yang paling rendah. Nah, itu yang pertama, mengenai masalah rezeki. Bahwa rezeki itu bukan hanya tentang harta, akan tetapi tentang rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik manfaatnya itu di dunia maupun manfaatnya di akhirat. Kemudian kita singkat-singkat saja nih. Kita diberikan waktu 15 menit saja. Kemudian yang kedua mengenai rezeki ini. Kita harus paham siapa kita. Apa posisi kita di bumi ini. Kita hanyalah hamba. Sifat hamba menerima rezeki. Sedangkan yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya penerima dari Allah. Kalau Allah berikan banyak, ya syukuri. Kalau Allah berikan sedikit, sabar. Itu kita harus paham posisi kita tuh. Dan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik banyak ataupun sedikit, kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Kita harus berprasangka bahwa menurut Allah mungkin itulah yang terbaik. Karena di dalam Surah Asy-Syu'ara 27 juga Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li ibadi. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya labaghaw, tentu mereka akan melampaui batas. Maksudnya mudah saja bagi Allah untuk mengkayakan setiap hambanya. Mudah saja. Bisa simsalabim besok Tuan Henry kaya bisa. Simsalabim besok Pesona kaya bisa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengatakan nanti hamba itu akan melampaui batas labaghaw. Makanya Allah walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Allah memberikan rezeki itu kepada kita hambanya sesuai dengan ukuran. Mungkin kita yang merasa ekonomi kita rendah saat ini, Allah beranggapan
kita belum pantas menjadi orang kaya. Takutnya nanti kita saat ini rendah, Allah berikan kekayaan, bisa berubah, lupa kepada Allah, lupa kepada sesama manusia, sehingga Allah tunda kekayaan kita sampai waktu yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, innahu bi ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Allah tahu kapan kita waktunya akan menjadi kaya, kapan waktunya kita menerima rizki yang kita minta-minta selama ini. Jadi kalaupun belum datang ataupun belum diberikan Allah apa yang kita minta, bersabar, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Kita harus memahami bahwa posisi kita di dunia ini hanyalah hamba. Sifat seorang hamba hanya menerima, sedangkan yang memberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketiga, walaupun kita dikatakan sebagai hamba sifatnya hanya menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita bahwa ada sebab-sebab ataupun ada amalan yang diberikan kepada kita, yang diberikan Rasulullah kepada kita. Kalau kita amalkan, itu bisa meluaskan rezeki. Allah akan meluaskan rezeki kita. Kata Nabi, min asbabi sa'atul rizki kasratus shalah wassalatu wassalamu ala nabi wal istighfar wasilatul rahim. Jadi ada 4 amalan, ini kita sampaikan singkat-singkat saja, yang bisa kita amalkan. Insya Allah kalau kita amalkan itu, kata Nabi, Allah luaskan rezeki kita. Yang pertama, kasratus shalah, banyak melaksanakan sholat. Tentunya selain kita melaksanakan yang wajib, kalau bisa iringilah dengan sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Karena dengan melaksanakan itu, kata Nabi, Allah akan meluaskan rezeki kita. Kemudian yang kedua, wassalatu wassalamu ala nabi, berselawat. Ini banyak kita temukan hadisnya. Ketika seseorang berselawat akan diberikan rezeki yang berlipat ganda, kan? Nah, oleh karena itu mari kita berselawat dulu satu syair lah, satu kali putaran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Habis suara. Jadi itu mesti kita perbanyak. Kalau bisa diwiridkan, buat kewajiban untuk diri kita. Contoh, setelah sholat kita baca 10 kali rutin. Lebih baik rutin walaupun sedikit daripada banyak tapi sekali. Allah lebih cinta amal yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit daripada banyak tapi sekali. Nah, itu dia, perbanyak sholawat, itu insya Allah Allah akan memperluas rezeki kita. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar. Beristighfar, kata Nabi. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa istighfar juga itu adalah fadilahnya, ia jadi berizqa, menarik rezeki. Hadis yang sering kita sampaikan, man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, qad ja'alallahu lahu min kulli dayqin makhraja, maka Allah akan jadikan dari setiap masalah yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluarnya. Jadi banyak masalah itu. Sebanyak apapun masalah, insya Allah kalau kita beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, Allah berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari kesempitan hati Allah lapangkan. Kadang-kadang kan ada masalah, banyak masalah yang kita hadapi, kita merasa tidak sanggup untuk menghadapi masalah itu, kan?
Kadang-kadang sedikit masalah tapi hati kita merasa tidak sanggup, sempit, susah, gelisah. Akan tetapi kalau kita banyak beristighfar, insya Allah apapun masalah yang kita hadapi, Allah lapangkan hati kita sehingga masalah yang datang itu mudah bagi kita. Dikarenakan apa? Fadilah istighfar tadi. Dan yang ketiga, warzaquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Beristighfar lagi kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. 3 kali ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Oke, terakhir untuk amalan yang bisa kita lakukan untuk ataupun agar Allah meluaskan rezeki kita itu adalah silaturahim. Ini juga sering kita dengar. Karena billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Ada hubungannya enggak ke sini? Dihubung-hubungkan saja ya. Yang jelas di hadis ini kalau kita memperbanyak silaturahim, memperbanyak cari sahabat yang banyak, perluas pergaulan, insya Allah kita ini juga menjadi fakta bahwa ketika seseorang mencari pekerjaan sekarang bukan lagi keahlian yang dicari, ada orang dalam masuk. Artinya apa? Kalau ada hubungan baik kita dengan orang, insya Allah melalui orang itu Allah berikan kepada kita rezeki. Itulah 4 amalan yang bisa kita lakukan. Insya Allah Allah akan meluaskan rezeki kita. Jadi itu konsep. Sebenarnya masih panjang masalah konsep rezeki ini. Ada lagi macam-macam rezeki dalam Al-Quran. Namun karena waktu kita pendek, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita pun yang hadir pada hari ini mudah-mudahan diluaskan Allah rezekinya. Yang belum menikah dicepatkan Allah jodohnya, yang belum punya anak Allah berikan anak yang soleh, yang sulit ekonominya mudah-mudahan diberikan Allah rezeki yang sangat banyak. Yang menjadi kepala sekolah mudah-mudahan dia bisa menjadi kepala sekolah yang jujur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Iran Sembolon MH yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya terlebih dahulu minta maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.